Bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna. Hanya kita. Di tengah padatnya kota Surabaya, berdiri sebuah pasar legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang kota ini, yakni Pasar Blauran. Sejak lama, pasar ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan kuliner yang tak pernah sepi. Saat melangkah masuk, suasana khas pasar tradisional langsung terasa. Deretan kios, aroma masakan, dan suara pedagang saling bercampur menciptakan harmoni yang akrab di telinga. Pandangan kami tertuju pada satu hal yang paling menonjol, yakni kuliner tradisionalnya. Dari sekian banyak pilihan, kami memutuskan untuk mencoba lontong balap, es dawet, dan beberapa jajanan tradisional seperti kue pukis dan putu ayu. Dari Pasar Blauran, kami belajar bahwa tradisi bukan sesuatu yang tertinggal di masa lalu, melainkan sesuatu yang terus hidup selama ada orang-orang yang menjaganya dengan sepenuh hati. Kuliner pertama yang kami tuju adalah lontong balap. Lontong balap adalah makanan khas Surabaya. Hidangan ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Nama balap berasal dari kebiasaan para penjual tempo dulu yang berlomba-lomba atau balapan menuju tempat berjualan untuk mendapatkan pembeli lebih dulu. Secara filosofi, lontong balap mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan, dan persaingan sehat dalam kehidupan masyarakat Surabaya yang dinamis dan pantang menyerah. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Faisal Aditya Faradalian dari kampus Universitas Airlangga dari PDB 107 kelompok 2. Di sini saya ingin tanya-tanya nih Pak. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Pak Sakur. Pak Sakur. Pak Sakur ya. Iya. Pak, ini jualan lontong balap ini dari kapan ya Pak? Sejak ya sudah hampir 30 tahunan sudah. 30 tahunan ya Pak? Iya. Terus menurut Bapak sendiri ini mayoritas pembeli yang di sini ini anak muda atau bukan ya Pak? Ya mayoritas ya semua kalangan. Semua kalangan ya? Iya. Jadi rata-rata semua sama berarti ya Pak? Sama ya. Setelah saya mewawancari Pak Sakur mengenai eksistensi kuliner tradisional ya, exactly lontong balap, ternyata masih eksis di kalangan anak muda. Beberapa anak muda masih sering untuk datang dan membeli lontong balap, menikmati lontong balap. Jadi lontong balap ini tidak termakan oleh waktu walaupun dia sudah termasuk makanan tradisional. Menurut Pak Sakur, masih banyak juga anak muda yang datang untuk menikmati lontong balap itu sendiri karena lontong balap itu memiliki ciri khas pada rasanya. Ya Pak, Ya. itu saja pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya oke. Setelah melakukan wawancara dengan Pak Sakur mengenai eksistensi dari lontong balap, kami mulai langsung mencoba cita rasa yang khas dari lontong balap yang tak lekang oleh waktu. When I first met you, I knew that we can be together forever. Night we spent so long. Menurut saya pribadi, rasa dari lontongnya itu terlalu manis, jadi untuk saya yang lebih suka rasa gurih ya agak kurang gitu. On my lip, 'cause Lontong balap sebenarnya rasanya tuh enak, tapi menurut preferensi saya rasanya terlalu pahit untuk lidah Jawa Tengah seperti saya, mungkin kurang cocok. Jadi setelah semua kelompok kami merasakan lontong balap, menurut saya pribadi ya, termasuk saya juga merasakan. Menurut saya pribadi, rasa khas dari lontong balap inilah yang membuat masih sangat diminati oleh generasi muda. Karena ciri khas ini tidak ditemukan pada makanan-makanan atau kuliner-kulineran modern pada saat ini gitu.
yang membuatnya masih sangat-sangat bisa untuk dinikmati oleh anak muda. Setelah dari lontong balap, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Let's go. Kuliner selanjutnya yaitu jajanan ringan tradisional seperti putu ayu, kue sus, apem, kukis, dadar gulung, dan kue bolu merupakan kue khas Indonesia yang sering disajikan dalam acara keluarga, hajatan, maupun sebagai teman minum teh. Jajanan ini memiliki makna budaya yaitu melambangkan kebersamaan, keramahan, dan rasa syukur. Kehadirannya hingga kini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia tetap menjaga warisan kuliner tradisional di tengah perkembangan zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina dari Universitas Erlangga. Kalau boleh perkenalan dulu, nama Mbak ini siapa? Dengan Mbak Nani sudah jualan jajanan tradisional ini dari kapan ya? Saya menanyakan mengenai target pasar dan Mbak Nani berkata bahwa target pasarnya bermacam-macam, tidak ada yang mendominasi antar generasi. Makasih Mbak. Dari hasil wawancara saya dengan Mbak Nani, faktanya masih ditemukan banyak anak muda yang menjadikan jajanan tradisional sebagai jajanan favorit mereka. Hal ini karena harganya yang masih terjangkau dan rasanya yang relevan. Lalu setelah saya wawancara, kami mulai mencoba jajanan tradisional yang kami beli. Jadi jajanan pasar yang pertama saya review adalah dadar gulung. Dadar gulung sendiri memiliki cita rasa yang manis dan gurih dari kelapa yang ada di dalamnya. Dadar gulung sendiri berarti panekuk yang digulung. Dan menurut sejarah, dadar gulung berasal dari Pulau Jawa, namun kini bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Menurut filosofi, dadar gulung sendiri memiliki arti kehangatan dan kebersamaan karena sering disajikan dalam acara keluarga dan tradisi di masyarakat dengan simbol manisnya hubungan antar sesama. Selanjutnya yaitu putu ayu. Putu ayu memiliki cita rasa yang manis dan juga ada rasa gurihnya dari taburan kelapa. Nama putu ayu sendiri berasal dari bahasa Jawa. Kata ayu memiliki arti cantik yang merujuk pada tampilannya yang menarik. Sedangkan putu merujuk pada kue kukus cetakan. Secara filosofi, putu ayu melambangkan kesederhanaan dan kecantikan. Lalu ada kue pukis. Cita rasa dari kue pukis sendiri itu lembut, manis, tapi juga ada sedikit gurih. Kue pukis diyakini itu asal usulnya berasal dari Jawa Tengah di daerah Banyumas. Secara filosofis, kue pukis itu melambangkan kehangatan, kebahagiaan, juga kesederhanaan karena sering dinikmati bersama keluarga dan juga teman sebagai simbol keakraban dan juga kebahagiaan sederhana. Apem khas Surabaya. Jajanan ini memiliki cita rasa yang manis di tengahnya dan di luarnya yang garing. Apem berasal dari tradisi Jawa kuno dan sering disajikan dalam acara adat atau keselamatan. Secara filosofi, apem melambangkan permohonan maaf, kesucian hati, dan rasa syukur. Karena kata apem yang diyakini berasal dari bahasa Arab, yaitu afun, yang berarti maaf. Kue ini menjadi simbol penyucian diri dan keharmonisan antar manusia. Kue sus yang saya coba memiliki cita rasa yang manis, renyah. Dia renyah tapi dia di dalamnya creamy. Sus ini adalah kue tradisional yang berasal dari adaptasi Eropa. Adaptasi dari pastry Prancis yang bernama Jouet la Crème. Secara filosofi, kue sus ini melambangkan kelembutan dan ketulusan. Karena bagian luarnya renyah sementara di bagian dalamnya lembut dan juga manis. Hal ini menggambarkan bahwa keindahan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari isi dan kebaikan hati seseorang. Kue bolu ya seperti kue bolu pada umumnya. Kue ini memiliki rasa yang manis dan juga lembut. Kue bolu berasal dari pengaruh kuliner Eropa, khususnya kue kek yang dibawa oleh bangsa Belanda pada masa kolonial. Secara filosofi, bolu melambangkan keceriaan, kebersamaan, dan harapan karena sering disajikan dalam berbagai perayaan. Teksturnya yang lembut dan mengembang menjadi simbol semangat dan kebahagiaan dalam hidup. Setelah mencoba jajanan tradisional, kami lanjut mencoba kuliner yang lain. Es dawet adalah kuliner yang bakal kita coba berikutnya. Es dawet Haji Rohmah Surabaya merupakan minuman legendaris yang berasal dari depot Haji Rohmah di Pasar Blauran, Surabaya, yang berdiri sejak tahun 1977. Es dawet ini terkenal dengan isian lengkap seperti dawet hijau, ketan hitam, bubur sumsum, mutiara, dan biji salak yang disiram santan serta gula merah cair, menciptakan cita rasa manis dan gurih yang khas. Secara filosofi, es dawet melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, dan pelestarian tradisi, menggambarkan
keseimbangan antara rasa dan kehidupan masyarakat Surabaya yang hangat dan penuh kenangan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Ataya dari Universitas Airlangga, dari PDB 107. Buat pertanyaan pertama, Ibu jualan ini dari kapan? Saya generasi kedua, tahun 77 mulai jualan. Mulai jualan tahun 77? Iya, cuma saya meneruskan generasi kedua. Oh, oke. Iya. Dari tahun? 77 mulai. Enggak, Ibu saya generasi keduanya? 2014. Iya. Iya. Kenapa generasi Ibu beli jualan ini? Nah, ya itu ya. Karena mungkin waktu itu kan harus adaptasi dulu. Karena saya dulu kan nggak pernah untuk memasak kan ya. Harus adaptasi dulu karena sering tahu mertua itu masak. Nah, terus mertua kan sudah sepuh, akhirnya saya bantuin. Nah ya dari itulah keterusan untuk berjualan ini. Dawetnya terbuat dari apa? Bahannya itu pandan, tepung beras, sama hongkue. Hongkue. Tepung hongkue. Oh, tepung hongkue. Iya, itu di mix, habis itu diaduk sampai menjadi dawet cendol. Saya juga bertanya mengenai target pasar es dawet kepada Bu Rohma dan beliau menjawab, Alhamdulillah semua kalangan sekarang mau menerima ya. namun tentu ada beberapa penyesuaian yang beliau lakukan agar dapat menyenangi konsumen anak muda, seperti video-video di medsos mengenai es dawet beliau, serta inovasi rasa yang beliau lakukan untuk menyenangi baik untuk kalangan anak muda maupun orang dewasa. Terus dirasakan bagaimana bisa mengenang ya, bisa mengena di lidah konsumennya kayak gitu. Jadi biar kembali terus kayak gitu. Dan juga asal-usul dari dawet sudah saya tanyakan. Iya, memang itu khas pasar Blauran. Dulu itu yang jualan kan mungkin nenek-nenek dulu ya, zaman dulu ya, teruskan dari generasi ke generasi. Dulu yang jualan itu banyak, mungkin ada 50 orang yang jualan di sini cendol dawet ini. Lama-lama yaitu tadi kan banyak makanan dari luar yang masuk, jadi akhirnya agak berkurang kayak itu. Kalau zaman dulu itu sore itu sudah habis semua, karena kan zaman dulu belum ada makanan yang dari luar masuk kan, jadi makanannya ini aja jajanannya. Itu getuk, jajan pasar zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah modern, jadi makanannya kayak gini kan kurang diminati ya. Makanya saya harus berhati-hati, selalu koreksi rasa biar kalian bisa mencicipi terus. Oke, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Saya minta fotonya ya. Di wawancara yang udah kita lakuin, kami dapat insight bahwa es dawet itu masih baik dinikmati di kalangan anak muda. Selain karena rasa yang khas, improvisasi dari penjualnya juga pengaruh besar dalam keeksistensian es dawet itu sendiri. Kami sudah mencoba berbagai makanan, mulai dari makanan berat, minuman, dan jajanan. Berhenti sampai situ, kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Pasar Blauran. Baik Mas, perkenalkan, saya dari Universitas Airlangga. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Pertanyaan pertama, seberapa sering sih Masnya ini membeli jajanan tradisional atau makanan tradisional? Berapa sering ya? Kayaknya hampir tiap bulan sih. Pasti bulan. ada ya. Kalau Pasti ada tiap bulan itu pasti kalau beli. tiap minggu, kayak semisal lontong balap. Kalau tahu lontong teh. balap ini kurang nggak bisa makan, alergi kerang soalnya. Kalau ini, Kalau es dawet ya paling sebulan pasti adalah 1-2 kali. Masnya ini sering ke pasar kalau ingin membeli jajanan Kalau atau makanan ke pasar tradisional? sih jarang banget ya. Saya tuh belinya di pinggir-pinggir jalan gitu biasanya. Berarti menurut Masnya ini apakah makanan tradisional, jajanan, apakah masih eksis di era sekarang ini untuk Gen Z terutama? Mungkin sudah berkurang ya, karena Gen Z sekarang itu sukanya makan makanan dari luar ya. Mungkin makanan tradisional ini harusnya oleh food vlogger gitu harusnya lebih bisa di highlight gitu, supaya makanan tradisional itu nggak punah. Mungkin sekarang itu ada beberapa makanan tradisional yang bahkan anak muda itu nggak tahu ya.
seperti itu. Jadi harus diangkat lagi ke tradisionalan, kenikmatan makanan tradisional itu sendiri sih, menurut saya. Nah, bagaimana cara mengangkatnya itu kembali selain dari food vlogger Ya dan mungkin strategi dari penjualnya mungkin? mungkin penjual itu bisa mencari strategi terbaru yang masuk ke nuansa anak muda ya, mungkin dari kemasan, dari cara promosi, terus sekarang kan lagi marak-maraknya live TikTok ya. Ya, Ya, mungkin salah satu sarana untuk memperkenalkan dan memperbesar nama makanan tradisional itu dari situ mungkin ya. Tapi kembali lagi bagaimana penjual itu sendiri bisa dan mau atau tidaknya untuk meng-highlight makanan tradisional yang sekarang udah jarang diketahui oleh anak muda. oke, seperti itu ya Mas. Iya. Jadi, makasih Mas atas pendapatnya. Terima Iya. kasih. Kenalin, aku Ataya dari kelompok 2. Buat kakak sendiri namanya siapa? Halo, nama aku Tara dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Oke, buat pertanyaan pertama, menurut kamu apakah kuliner tradisional masih relevan di kalangan anak muda saat ini? Sepertinya iya ya, karena saya sendiri tuh sangat suka sama masih mencari-cari gitu makanan tradisional. Terus juga saya sering dikenalkan makanan tradisional begitu. Itu kayak apa ya, bagi saya makanan tradisional itu kayak comfort food gitu, nostalgic food gitu. Oke. Iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pandanganmu terhadap rasa dan tampilan kuliner tradisional dibandingkan dengan makanan modern? Jujur, kadang itu ada beberapa tipe makanan tradisional itu yang emang tampilannya kelihatan apa ya, kayak nggak menarik, nggak semenarik kalau kamu kalau lihat kromboloni misalnya gitu ya, kan kayak ih enak banget tuh kayaknya. Kadang kan kita kayak onde-onde, terus apalagi tuh kucur gitu kan, kayak ya udah kelihatannya aduh salah warnanya ngejreng lagi gitu kan, makanya kayak kita selektif gitu. Tapi jujur kalau makanan tradisional itu harus dirasain dulu tanpa melihat pandangannya kayak gimana. Oke. Buat pertanyaan ketiga, menurut kamu apa yang perlu dilakukan agar kuliner tradisional tetap dikenal anak muda? Mungkin lebih diberitahu lagi gitulah, kan saya kayak yang aku bilang ya, penampilannya tuh emang nggak semenarik makanan-makanan yang sekarang lagi booming. Tapi sebenarnya itu bisa diakalin dengan ngasih sampel ke orang-orang, ya nggak sih? Jadi kan harusnya ngerasain dulu ya, makanya kita ngasih gratisan dulu, kita sampel-sampel tipis biar tahu gitu. Oke. Terus buat pertanyaan terakhir, apa peran anak muda dalam melestarikan kuliner tradisional? Pastinya peran kita tuh sangat dibutuhkan ya, apalagi kita kan Gen Z itu kan identik dengan pemasarannya yang kece-kece gitu kan, apa-apa dipasarin gitu. Tapi emang kalau dilihat secara realnya, emang di zaman sekarang itu kita lebih unggul di pemasaran begitu. Jadi kayaknya bisa banget kalau seumpama ada seorang Gen Z yang dia emang fokus di makanan tradisional dan gimana dia nge-branding makanan tradisional tersebut. Jadi itu kayaknya ide yang sangat bagus ya untuk para pengusaha muda sekarang begitu. Sekian dari aku, thank you Kak. Halo semua, perkenalkan saya Maidia Adrian. Di sini saya dari kelompok 2 dan di sini saya mewawancarai. Halo semua, aku Marsha dan aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi aku manajemen. Nah Kak, aku boleh izin nanya nggak, kalau menurut Kakak, apakah kuliner tradisional masih relevan di kalangan anak muda saat ini? Kalau menurut aku sendiri, buat kuliner tradisional itu tergantung orangnya. Jadi relevan apa enggaknya itu tergantung orangnya. Tapi buat aku sendiri itu masih relevan karena otentik sama rasanya dan mungkin ada filosofinya kayak gitu sih. Terus menurut Kakak, bagaimana pandangannya terhadap rasa dan tampilan kuliner tradisional dibandingkan dengan makanan modern? Mungkin untuk tampilan dan rasa, buat rasa sendiri tuh otentik seperti yang aku jelasin tadi. Tapi buat tampilan kayaknya untuk makanan modern, makanan tradisional tuh sempat tertinggal sama makanan modern yang dimana
orang-orang tuh lebih memilih makanan modern daripada makanan tradisional gitu. Terus menurut kakak apa yang perlu dilakukan agar kuliner tradisional ini tetap dikenal oleh anak muda? Pastinya lewat promosi di akun media sosial ataupun event-event yang memperkenalkan tentang makanan-makanan tradisional gitu. Terus menurut kakak apa peran anak muda dalam melestarikan kuliner tradisional? Perannya pasti penting banget karena anak muda kan zaman sekarang kan bisa ngedit, ada teknologi yang canggih, jadi bisa memperkenalkan lebih luas lagi. Terus seperti kalian juga kan penugasannya kearifan lokal dan memperkenalkan makanan tradisional, jadi itu penting banget kalian bisa mengenalkan lebih luas lagi kayak gitu. Oke, makasih Kak Marsha. Sekian. Sebelumnya boleh perkenalan nama dan fakultasnya. Perkenalkan nama saya Rahman Sakti, saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Raffi Fabian Nugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana pandangannya terhadap rasa serta tampilan kuliner tradisional jika dibandingkan dengan makanan modern? Menurut saya, mungkin secara tampilan mungkin makanan tradisional bisa dikatakan kalah, tapi kalau untuk rasa mungkin bisa diunggulkan ya dibanding dengan makanan modern. Kira-kira apa yang perlu dilakukan agar kuliner tradisional tetap dikenal oleh kalangan anak muda? Mungkin anak muda itu bisa membantu mempromosikan dari makanan tradisional itu melalui sosial media atau dari banyak platform. Yang terakhir, apa peran anak muda dalam melestarikan kuliner tradisional? Peran anak muda dalam melestarikan makanan tradisional yaitu ya dengan membeli, tetap membeli, terus membagi-bagikan dan menceritakan kepada orang-orang yang belum tahu apa itu makanan yang Eksistensi kuliner tradisional di kalangan anak muda memang masih ada, namun mulai tersingkir oleh makanan modern. Anak muda sekarang lebih tertarik pada makanan cepat saji maupun makanan viral karena mereka menganggap makanan-makanan ini lebih praktis dan kekinian. Namun masih ada juga anak muda yang merasa bangga akan kuliner tradisional, mulai dengan mereka mempopulerkan hingga menikmati makanan tradisional tersebut. Artinya, makanan tradisional memang mulai tersingkir oleh makanan modern, namun makanan tradisional sendiri memiliki ruang di hati anak muda sekarang, apalagi jika dikemas dengan cara yang menarik tanpa menghilangkan cita rasa dan nilai budayanya. Sekian dokumenter field study dari kelompok 2. Terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.